Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bayhaqi, perwakilan dari kelompok 3 Bahasa Indonesia dan juga MKI akan mempresentasikan hasil daripada penelitian kelompok kami yang berjudul Mengelola Masjid Menggerakkan Mahasiswa Studi DKM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Baik, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada saya Ahmad Bayhaqi, yang kedua ada Fitria Ainur Rahmah, yang ketiga Zahratul Umi Faizah, yang keempat ada Ingrid Kalimatul Husna, dan yang terakhir ada Ahmad Murtati Hanif. Next. Oke, latar belakangnya masjid secara bahasa atau dalam bahasa Arab artinya yaitu sajadah yang berarti sujud. Secara istilah, masjid berarti tempat untuk beribadah. Nah, pada zaman Nabi atau Rasulullah SAW, masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, namun juga tempat sebagai bersosialisasi dan juga untuk sebagai tempat untuk bermusyawarah. Nah, ada beberapa contoh masjid yang cukup sukses di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Al-Jabat di Janinangor dan juga Masjid Umum Jogokarian Yogyakarta. Nah, di Umum Yogyakarta sendiri juga mempunyai DKM tersendiri yang dinamakan DKM Raden Masjid Mas Jatmiko Umum Yogyakarta. Oke, next. Dan kita lanjut ke bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu masalah pengelolaan SDM dari masing-masing anggota dari DKM tersebut. Yang kedua, rendahnya partisipasi, sivitas dan juga jamaah. Dan yang ketiga, merancang model manajemen yang relevan untuk kampus itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk landasan teori kami mengambil 2, yaitu manajemen dan juga sosial. Untuk manajemen kami mengambil teori dari Henry Fayol. Nah, menurut Henry Fayol, manajemen adalah seni yang mengatur dan juga mengarahkan sumber daya manusia agar mencapai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu sosial. Sosial kami mengambil dari teori Hendro Puspito. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan juga tetap guna mencapai tujuan bersama. Oke, next. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu DKM Yogyakarta membagi tugas ke dalam beberapa divisi agar lebih efisien sesuai prinsip yang dicontohkan oleh Henry Fayol. Nah, namun ada beberapa kendala dari partisipasi dari masing-masing anggota karena kesibukannya masing-masing. Yang kedua, partisipasi UNU Yogyakarta dalam kegiatan masjid yang masih cukup rendah. Untuk mengatasinya, DKM melakukan atau membentuk program yang sesuai dengan minat mahasiswa serta membagi waktu secara fleksibel agar lebih menarik dari jamaah yang lain. Dan terakhir, DKM mengembangkan manajemen kontekstual lewat media sosial, kolaborasi bersama prodi dan juga UKM, serta perbaikan komunikasi internal agar lebih sesuai dengan dinamika yang ada di kampus tersebut. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami, DKM Masjid Raden Mas Jatmiko menghadapi tantangan dalam pengelolaan SDM, partisipasi sivitas dan juga jamaah yang masih cukup rendah. Namun, DKM telah merespon dengan membagi menjadi berbagai divisi, kolaborasi program, memanfaatkan media sosial, dan pendekatan manajemen yang kontekstual. Upaya ini diharapkan menjadi model bagi masjid kampus yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.